Ya. Jadi materi hari ini itu mengenai gangguan tiroid pada anak ya. Nah, gangguan tiroid pada anak itu pertama dulu. Maaf, sebelum saya mulai, apakah Imam mau baca doa dulu deh? Maaf, saya lupa. Iya, Imam mau baca doa dulu atau bagaimana? Langsung saja. Biasanya bagaimana deh, Imam? Tapi dok, mungkin bisa langsung dimulai saja dok. Langsung dimulai saja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan dua materi sebenarnya ya, tetapi karena ternyata materi yang satu itu sudah saya bawakan pada tanggal 13 April, jadi ditiadakan. Jadi sekarang mengenai gangguan tiroid pada anak. Gangguan tiroid pada anak itu ada tiga ya, ada yang hipotiroid, ada yang hipertiroid, kemudian ada satu struma lagi saya masukkan. Kenapa saya masukkan materi struma di sini? Karena anak dengan struma belum tentu dia adalah hipertiroid. Kadang-kadang dia mengalami hipotiroid, kadang-kadang dia mengalami eutiroid. Jadi bisa kadar hormon tiroidnya normal dengan struma, bisa kadar hormon tiroidnya rendah dengan struma, atau bisa kadar hormon tiroidnya meningkat dengan struma. Jadi materi struma juga saya bawakan di sini. Jadi sebelumnya saya mulai dengan hipotiroid dulu. Nah, kita tahu bahwa kalau disebut hipo artinya rendah, berarti kadar hormon tiroidnya rendah. Yang dimaksud kadar hormon tiroid itu adalah T4, FT4, T3, FT3 ya. Nah, kalau disebut hormon tiroid, selalu kita berbicara tentang FT4, yang paling sering kita lakukan pemeriksaan T4, dan kita tidak boleh lepaskan TSHS. Kenapa? Karena TSHS itu adalah thyroid stimulating hormone yang dari hipofisis untuk memproduksi hormon tiroid. Sebentar ada ininya ya, ada gambarnya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hormon tiroid, bukan berbicara tentang FT4 saja dengan T4. Jangan lupa pikirkan juga ada TSHS di hipofisis, kemudian ada di hipotalamus TRH ya. Kadang-kadang ada yang sudah jadi dokter tuh bingung ya pada saat kosap, maaf, belum jadi dokter ya, karena lagi kosap di rumah sakit. Mereka bingung yang mana yang disebut hormon tiroid, padahal hormon tiroid itu adalah FT4 dan T4. Kalau disebut hipo artinya dia kekurangan hormon tiroid, berarti kadar FT4-nya itu rendah. Nah, sekarang definisi dari hipotiroid kongenital yang berarti bawaan sejak lahir. Kalau hipo artinya kekurangan hormon tiroid. Jadi definisinya adalah kelainan kelenjar tiroid yang tidak terbentuk sempurna atau tidak terbentuk sama sekali, atau gangguan terhadap produksi atau fungsi dari hormon tiroid yang didapat sejak lahir. Jadi definisi hipotiroid kongenital itu kelainan kelenjar tiroid yang tidak terbentuk sempurna atau tidak terbentuk sama sekali. Jadi dia ukurannya bisa kecil atau letaknya ektopik, ya, tidak terbentuk sempurna karena dia tidak berada pada tempatnya atau ektopik, atau gangguan terhadap produksi atau fungsi dari hormon tiroid yang dibawa sejak dalam kandungan. Itu menurut definisi menurut American Academy of Pediatrics tahun 2006. Nah, hipotiroid kongenital, kalau disebut kongenital itu berarti bawaan sejak lahir, itu ternyata merupakan penyebab retardasi mental di seluruh dunia dan dapat dicegah dengan cara screening. Makanya kita sebagai dokter harus paham mengenai screening hipotiroid. Kemudian disebabkan oleh kurang atau tidak adanya hormon tiroid sejak dalam kandungan. Jadi karena ada gangguan pada saat minggu ke-12 sampai ke-15, di situ terjadi organogenesis ya. Kalau dia kekurangan hormon tiroid di situ biasanya akan terjadi gangguan pada pembentukan kelenjar tiroid dan akan berakibat terjadinya hipotiroid kongenital. Prevalensinya itu 1 di antara 2.500 sampai 1 di antara 3.000 kelahiran.
Kemudian laki-laki jumlahnya lebih sedikit daripada perempuan. Dan hormon tiroid ini diproduksi dan diperlukan oleh janin sejak usia 12 minggu dalam kandungan. Bila tidak diobati secara dini, akan mengakibatkan cacat fisik dan mental yang akan berlangsung seumur hidup. Jadi dia membutuhkan obat hormon tiroid seumur hidupnya. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini adalah jaras dari aksis hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar tiroid. Kalau kita berbicara tentang jaras, ya, jaras itu selalu, kalau kita berbicara tentang endokrin itu selalu ada aksisnya, ya. Ada aksis hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar tiroid. Kalau kita berbicara itu berarti kalau misalnya dia gangguan dari hormon tiroid di sini, itu akan terpengaruh ada feedback negatif ke hipofisis dan hipotalamus. Jadi kalau kadar hormon tiroidnya rendah di sini, ada feedback ke atas untuk meningkatkan, merangsang kelenjar hipofisis memproduksi hormon tiroid. Dan ada juga feedback negatif ke hipotalamus. Supaya kadar hormon tiroid, jadi dari hipotalamus dia melepaskan TRH. TRH ini thyroid releasing hormone, akan merangsang kelenjar hipofisis memproduksi TSH. Kemudian TSH ini akan merangsang kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid T4 dan T3. Begitu akan terjadi seterusnya. Nah, kalau kita melihat di sini, ini primernya, kalau disebut primer, kelainan hipotiroid primer itu kelainan di kelenjar tiroidnya. Sedangkan kalau disebut sekunder itu kelainan di kelenjar hipofisis. Dan kalau disebut tersier adalah kelainan di hipotalamus. Untuk membedakan antara tersier sama sekunder itu agak sulit ya, karena kita harus memeriksa TRH-nya. Tetapi karena TRH tidak bisa diperiksa, yang bisa diperiksa hanya TSH, jadi kita sulit membedakan apakah kelainannya ini di hipofisis dan hipotalamus. Jadi kita hanya menyebutnya sebagai hipotiroid sentral, gabungan antara tersier dan sekunder, karena kita susah bedakan. Kalau hipotiroid primer gampang kita bedakan. Kalau hormon tiroidnya rendah, T4 atau T3-nya rendah, pasti TSH-nya akan meningkat karena ada feedback negatif ke atas. Jadi dia disebut hipotiroid primer. Kalau hipotiroid sentral, kita tidak bisa bedakan sekunder sama tersier, berarti T4 dan T3-nya rendah, atau T4 atau FT4-nya rendah, feedback ke atas terjadi, tetapi karena gangguannya di sentral, TSH-nya juga rendah, jadi dia tidak terbentuk, TSH-nya tidak bisa meningkat, jadi dia TSH-nya bisa rendah, atau dia normal tapi batas bawah. Nah, itu disebut hipotiroid sekunder, atau kita sebut sekalian hipotiroid sentral, karena kita tidak bisa membedakan apakah kelainannya di tersier ya. Yang penting adik bisa tahu bahwa gabungan dari keduanya ini disebut hipotiroid sentral. Nah, ini penjelasannya tadi. Jadi hipotiroidisme primer itu disebabkan oleh defek kongenital akibat kelenjar tiroidnya tidak terbentuk sama sekali pada saat 12 minggu kehamilan, atau dia ukurannya mengecil ya, ukurannya yang kecil sehingga dia memproduksi hormon tiroid tetapi produksinya itu tidak maksimal, tidak optimal. Jadi dia akan mengalami gangguan ya. Apalagi dengan aplasia sama sekali tidak terbentuk. Nah, kemudian ini atau bisa didapat atau acquired karena hilangnya jaringan kelenjar setelah terapi hipertiroidisme. Jadi bisa juga didapat terjadi hipotiroidisme primer itu bila jaringan kelenjar jadi dia mendapat pengobatan hipertiroidisme tetapi dosis obat untuk hipertiroid itu tidak terkontrol sehingga kita tahu bahwa kalau dia mengalami hipertiroidisme berarti kadar hormon tiroidnya meningkat. Harusnya pada saat kadar hormon tiroid meningkat kan kita terapi dengan obat untuk menurunkan kadar hormon tiroid. Obatnya itu yaitu PTU atau tirosol. Nah, karena pasien tidak kontrol sehingga dia menggunakan dengan dosis yang sama, akhirnya hormon tiroidnya tertekan terlalu rendah sehingga dia akan menjadi hipotiroidisme primer. Nah, pada saat kita menemukan kasus seperti ini, jangan buru-buru merubah obatnya. Kalau dia tadinya hipertiroid, tiba-tiba dia mengalami hipotiroidisme primer, langsung kita mengganti dengan obat levotiroxin, tidak seperti begitu, Dek.
kita harus melihat kadar hormon tiroidnya yang terakhir, yang pertama kali terdiagnosis itu bagaimana. Jadi obatnya saja yang kita turunkan dosisnya. Obat hipertiroidnya kita turunkan supaya dia tidak terjadi hipotiroidisme primer ya. Karena kalau kita tetap kasih dengan dosis yang tinggi, tentu dia akan mengalami hipotiroidisme primer. Nah, ada pasien yang suka dia tidak puas dengan dokter yang satu, dia pergi ke dokter yang berikutnya. Ternyata dokter yang berikutnya sama, dia tidak melihat kadar hormon tiroidnya saat pertama kali. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengganti dengan obat levotiroxin untuk obat hipotiroid, padahal itu akibat dari pengobatan hipertiroid yang tidak terkontrol. Seandainya dia turunkan dosisnya, dia akan kembali normal. Nah, kalau sudah seperti begitu, akan bingung nanti penanganannya. Padahal pengobatannya cukup lama ya. Jadi nanti akan bingung, akhirnya kasihan pasiennya. Kemudian defek sintesa hormon karena pengaruh dari autoimun, infeksi, defisiensi iodium endemik, atau obat-obatan anti tiroid. Nah, ini obat-obatan anti tiroid bisa terjadi hipotiroidisme primer, tapi itu hanya bersifat transien saja. Ya, dia tidak permanen ya, transien karena pada saat obatnya di stop atau obatnya diturunkan dosisnya, dia akan kembali normal. Nah, kalau hipotiroidisme sekunder itu oleh karena defisiensi dari TSH yang menyebabkan insufisiensi dari stimulasi terhadap kelenjar tiroid yang normal. Jadi ada defisiensi dari TSH sehingga dia tidak bisa merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Jadi kadar ST4-nya rendah, kadar TSH-nya juga rendah atau normal tapi batas bawah. Defisiensi TSH ini terjadi karena faktor hipofisis dan hipotalamus, bisa juga oleh karena resistensi perifer terhadap hormon tiroid. Hipotiroidisme sekunder itu bisa terjadi oleh karena faktor infeksi seperti meningitis ya, atau ada tumor di sentralnya. Nah, itu bisa terjadi hal seperti ini. Nah, beberapa penulis membagi hipotiroidisme menjadi primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekunder bila TSH-nya yang kurang atau faktor hipofisis, dan tersier bila TRH-nya yang kurang atau faktor hipotalamus. Tapi karena susah kita bedakan, karena tidak ada regen untuk memeriksa TRH, di luar negeri pun juga tidak, sehingga pernah saya bertanya waktu saya lagi fellow di luar negeri, saya menanyakan kenapa tidak memeriksa TRH. Sebenarnya di luar negeri ada tersedia, tetapi oleh karena pengobatannya tetap sama dan dia hampir mirip dengan TSH, jadi untuk mengurangi biaya, dia langsung menyebut ini sebagai sentral karena pengobatannya tetap sama, tetap diberikan levotiroxin. Jadi dia disebut sebagai hipotiroid sentral, ya. Kemudian pengobatan yang diberikan sama levotiroxin. Sekarang yang jadi markernya untuk menentukan bahwa pengobatan kita sudah sesuai adalah kadar hormon tiroidnya. Jadi FT4-nya yang harus berada di batas normal. Ya. Nah, bagaimana patofisiologi dari hipotiroidisme primer, sekunder, dan tersier? Patofisiologinya ini kita tahu kalau primer berarti gangguan di kelenjar tiroid ya. Nah, gangguan di kelenjar tiroidnya itu bagaimana? Jadi gangguan di kelenjar tiroidnya itu oleh karena jaringan kelenjar tiroidnya yang hilang, tidak terbentuk ya, menyebabkan berkurangnya produksi dari hormon tiroid. Akibatnya TSH akan meningkat dan menyebabkan goiter. Jadi kalau misalnya anak tersebut tidak mempunyai kelenjar tiroid atau aplasia, sehingga dia tidak bisa memproduksi hormon tiroid, tapi oleh karena maaf ya, kalau ukurannya mengecil ini ya, kalau aplasia tidak bisa terjadi struma ya, tidak bisa terjadi goiter, karena goiter adalah pembesaran dari kelenjar tiroid. Jadi kalau misalnya ukurannya kecil, nah produksinya tidak optimal, akibatnya TSH akan meningkat dan menyebabkan munculnya goiter. Kalau dia aplasia tidak akan terjadi struma, karena aplasia sama sekali tidak terbentuk kelenjar tiroid ya, jadi tidak akan terjadi goiter kalau dia aplasia. Kalau hipoplasia baru bisa terjadi goiter. Pada aplasia kelenjar tiroid itu tidak akan ditemukan goiter. Kemudian untuk hipotiroidisme sekunder itu TSH-nya berkurang di hipofisis. Jadi di hipofisis itu gagal memproduksi TSH. Ini bisa disebabkan oleh karena tumor, ya. Ada yang disebut
ada yang disebut pineal tumor. Pineal tumor itu adalah organ di hipofisis yang kalau dia terjadi gangguan dia akan menyebabkan hampir organ-organ endokrin akan mengalami gangguan karena dia letaknya pas di hipofisis. Jadi itu tumor pineal itu adalah tumor sebagai penyebab terjadinya gangguan endokrin di tubuh kita. Atau dia bisa terjadi meningitis, ya, infeksi di hipofisis, itu bisa menyebabkan terjadinya hipotiroid sekunder. Nah, di sini tidak ada hipotiroid primer, tersier ya, karena dia hampir sama dengan sekunder ya, karena kelainannya di TRH. Nah, sekarang bagaimana gejala klinis yang muncul? Gejala klinis yang muncul pada anak yang mengalami hipotiroid itu sebenarnya pada saat lahir tidak kelihatan ya, karena dia masih dilindungi oleh hormon tiroid dari ibunya. Jadi hormon tiroid dari ibunya itu masih ada sampai bayi berumur sekitar 1-2 minggu. Ya, jadi dia tidak kelihatan wajahnya dan anaknya aktif ya. Nanti pada saat 2 minggu pertama, kalau misalnya dokternya sudah biasa melihat, dia akan melihat gejala ada prolonged jaundice. Jadi sudah ditangani, kuningnya tetap masih kuning yang berkepanjangan. Kemudian kalau dokternya lebih teliti, dia akan melihat adanya edema pada palpebra, tangan dan kaki. Kemudian anaknya nampak minumnya tidak adekuat, agak malas menetek. Kemudian suhunya sering rendah, terus kemudian perutnya itu menonjol. Jadi dia perutnya kelihatan membesar dengan buang air besarnya yang sudah agak sulit ya, sudah mulai ada keluhan di sini karena hormon tiroidnya menurun ya, jadi dia sudah mulai nampak gejala klinis. Kemudian biasanya kita menemukan ubun-ubun besarnya itu melebar karena kita tahu bahwa hormon tiroid diperuntukkan untuk tulang. Kemudian setelah usia 1 bulan, nampak adanya kutis marmorata, kemudian anaknya gagal tumbuh. Sebentar ya. Halo? Ya, Waalaikumsalam. Sudah ada HB0 Pak? Minta tolong kalau ada dokter yang ada di situ. Kalau tidak ada, ya terpaksa tolong di HB0-kan saja karena saya baru bisa sore sebentar. Saya lagi mengajar ini. Iya, maaf ya. Iya, iya. Ya, sama-sama ya. Kalau dia berumur lanjut setelah usia 1 bulan itu nampak adanya kutis marmorata, kemudian bayi sudah kelihatan gagal tumbuh ya, jadi dia pertumbuhannya itu masih kelihatan kecil, kemudian tidak mampu mengisap dengan baik dan mengalami konstipasi, kemudian anak tidak aktif dan terjadi hipotonia. Kemudian setelah usia 3 bulan itu mulai kelihatan adanya hernia umbilikalis, kemudian anak sudah susah buang air besar, kulitnya nampak kering, kemudian lidahnya membesar, makroglosia, suara tangisnya kasar, kemudian ada myxedema, dan ada keterlambatan perkembangan ya. Jadi dia mengalami keterlambatan perkembangan. Di sini pada umur 1 bulan ini wajahnya sudah kelihatan wajah hipotiroid. Jadi kalau kita sudah pernah melihat, biasanya kita langsung curiga sepertinya hipotiroid ini anak ya. Dan nampak pucat karena kita tahu bahwa hormon tiroid itu dibutuhkan untuk metabolisme sel darah merah. Jadi dia kelihatan pucat anaknya. Biasanya HB-nya juga rendah. Sekarang bagaimana dampak kekurangan dari hipotiroid? Nah, dampak kekurangan dari hipotiroid itu hampir semua organ akan terpengaruh terhadap hipotiroid, terhadap kadar hormon tiroid yang rendah. Di kulit dan jaringan ikat itu kulitnya nampak dingin, kering dan pucat, rambutnya kasar, rapuh dan kering ya, kemudian kukunya tebal, lambat tumbuh, akan terjadi myxedema, kemudian carotenemia, kemudian puffy face. Puffy face itu mukanya kelihatan sembab disertai dengan lidah yang membesar karena adanya edema ya, kemudian erupsi gigi lambat. Jadi pertumbuhan giginya itu akan lambat. Harusnya kita tahu pada anak umur 6 bulan sudah tumbuh gigi, pada anak hipotiroid bisa tumbuh giginya sampai 1 tahun ya, kalau kita tidak obati baru tumbuh giginya. Kemudian akan terjadi hipoplasia enamel, kemudian pada sistem kardiovaskular akan terjadi bradikardi, muncul cairan di kavum perikard, kemudian jantung nampak membesar,
tekanan darah rendah, kemudian akan terjadi hipotermia. Kemudian pada sistem neuromuskuler, sistem saraf itu akan lamban atau mental dan fisiknya. Kemudian terjadi gangguan neurologis dan motorik, refleks tendon lambat, hipotonia, hernia umbilikalis, akan terjadi retardasi mental, dan terjadi disfungsi cerebellum pada bayi. Biasanya ada juga yang disertai dengan menderita ketulian. Itu biasanya kita sebut Pendred syndrome. Jadi dia biasanya terjadi pada daerah yang mengalami kretinisme endemik ya, pada daerah yang kekurangan garam beriodium. Ini bisa terjadi di daerah dulu ya, di daerah Nrekang ya. Sekarang kayaknya daerah Nrekang sudah bukan daerah endemis lagi, tetapi kita masih sering dapati orang tua dengan jalan-jalan dengan kadar kelenjar tiroid yang membesar ke bawah ya. Jadi dia strumanya hebat sekali besarnya, dia jalan-jalan ya. Jadi itu daerah endemis itu masih ada. Tapi orang-orang tua, untuk anaknya saya dapat umur 20 tahun dengan anak yang sangat pendek sekali, dan ternyata saya lihat orang tuanya atau keluarganya itu dengan gondok yang sangat besar yang sudah menggantung, tapi mereka jalan-jalan, dan anak ini umur 20 tahun, tingginya sama dengan anak umur 4 tahun. Ya, kemudian puffy face-nya jelas sekali, kemudian rambutnya itu mudah dicabut ya, jadi rambutnya itu hampir hilang. Kemudian kita terapi pada daerah endemis itu di daerah polmas ya, tetapi karena pada saat diterapi itu edukasinya harus baik ya, jadi pada saat diterapi itu udemanya akan berkurang karena pengaruh dari hormon tiroid untuk memperbaiki metabolisme di kulitnya, jadi udemanya itu berkurang. Anaknya kelihatan kurus, nah orang tuanya tidak mau anaknya kurus, sudah diedukasi sama dokternya. Dokternya tidak menerima, sudah diedukasi sama dokternya, keluarga pasien tidak menerima, akhirnya dia stop obatnya dan akhirnya anaknya meninggal. Jadi saya kurang tahu apakah meninggalnya karena penyakit sekunder seperti diare atau dia meninggalnya karena shock ini akibat koma mixed udemanya ya. Jadi koma mixed udemanya yang bikin pasien meninggal. Karena dia tinggal memang di daerah pelosok dan kita masuk ke dalam itu cukup jauh ya, di daerah Polmas. Masuk ke dalam, jauh ke dalam hutan-hutan ya. Kenapa saya dan almarhum Prof. Satriono mengunjungi di sana oleh karena anak ini masuk di majalah Femina ya. Saya lupa tahun berapa, jadi masuk di majalah Femina umurnya 20 tahun. Nah, kemudian sistem pernapasan, dia akan mengganggu sistem pernapasan, yaitu akan terjadi efusi pleura. Kemudian sering terjadi obstruksi saluran napas karena lidahnya yang besar, jadi pada saat dia tidur telentang, itu lidahnya suka menutup jalan napas. Terus akan terjadi hipotoni otot faring, kemudian terjadi sindrom distres napas. Kemudian untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein akan menyebabkan anaknya kelihatan gemuk, intoleransi terhadap dingin, absorpsi glukosa lambat, kemudian terjadi hiperlipidemia, sintesis proteolipid dan protein pada susunan saraf bayi akan menurun. Kemudian saluran cerna dan hepar itu akan terjadi obstipasi, menurunnya pergerakan usus, kemudian prolong jaundice, sistem darah akan terjadi anemia karena menurunnya eritropoiesis. Kemudian akan terjadi anemia megaloblastik, kemampuan absorpsi zat besi yang rendah. Pada sistem skelet atau somatik itu menyebabkan produksi growth hormone dan AGF1 akan menurun, sehingga akan menyebabkan hambatan pertumbuhan, jadi anak mengalami perawakan pendek, masyarakat sering sebut sebagai cebol ya. Kemudian pusat penulangan sekundernya akan terhambat, kemudian maturasi dan aktivitas sel-sel tulang akan menurun. Kemudian ginjal dan metabolisme elektrolit akan terjadi retensi air, edema, hiponatremia, dan hiperkalsemia. Nah, sistem reproduksi bagaimana? Ini juga akan terganggu ya, akan menyebabkan anaknya mengalami pubertas terlambat, bahkan ada yang mengalami pubertas precox ya. Kemudian ada yang mengalami gangguan haid. Nah, pada kasus kenapa bisa pubertasnya terlambat? Oleh karena hormon tiroid dia juga mempengaruhi dari siklus menstruasi. Nah, kenapa bisa pubertas precox ya? Pubertas precox terjadi oleh karena adanya feedback mekanisme yang ke sentral, sehingga kadar di hipofisisnya TSH itu akan terangsang. Akibat TSH-nya terangsang, ternyata GnRH di hipofisis, gonadotropin di hipofisis
Jadi dia akan juga terpengaruh di hipofisis sama hipotalamus akan terpengaruh. Jadi dia akan menyebabkan terjadinya pubertas yang lebih dini ya, jadi pubertas precox. Tapi itu sangat jarang. Yang lebih banyak adalah pubertas terlambat. Jadi dia belum haid, tapi pada saat diberikan hormon dia akan jalan lagi haidnya ya. Karena pada anak yang mengalami hipotiroid biasanya tanda-tanda seks sekundernya juga akan melambat. Jadi dia payudaranya tidak akan berkembang ya. Kemudian pada anak laki-laki juga tidak puber-puber, tingginya juga tidak bertambah. Nah, ternyata akibat kelainan organ tubuh akibat hipotiroid ini sangat banyak. Peranannya memang sangat besar ya, hampir di semua organ tubuh. Makanya kalau kita dapati ada anak bayi yang mengalami hipotiroid, walaupun hipotiroid subklinis ya, kita upayakan obati karena hanya inilah cara yang kita bisa berikan supaya gejala penyakitnya akan tidak semakin berat. Nah, ini adalah contoh kasus hipotiroid pada bayi umur 9 bulan. Kalau kita melihat di sini, ini jelas sekali ya. Di sini ada makroglossingnya jelas. Kemudian puffy face, kemudian ini ada cutis mormorata. Cutis mormorata itu coba adik kedinginan pagi hari itu akan terlihat gambaran di tangan itu ada yang gambaran merah pucat. Jadi ini pucatnya ini seperti begini, terus di antaranya itu merah. Jadi merah pucat. Itu namanya cutis mormorata. Kemudian ada hernia umbilicalis ya. Kalau kita tekan di sini ada udema, mixed udema. Jadi dia tidak terbentuk pitting udem, tapi dia mixed udema. Kenapa tidak ini? Kenapa tidak ini, Dek? Tidak bisa jalan ya? Nah, ini adalah contoh anak perempuan. Saya ambil ini supaya adik lebih paham ya. Jadi dalam memantau anak yang mengalami gangguan endokrin di poli itu kita harus menggunakan kurva growth chart ya. Kurva growth chart itu seperti ini. Jadi kita melihat di kurva itu harus sesuai dengan usianya. Kalau anaknya di bawah 2 tahun, kita memakai kurva WHO. Kalau anaknya di atas 2 tahun, ada yang pakai patokan di bawah 5 tahun ya. Kemudian di atas 5 tahun kita memakai CDC 2000. Nah, kalau kita lihat di sini pertumbuhan anak ini umur 11 bulan datang ke kami, kita periksa. Kenapa kita periksa hormon tiroidnya? Karena orang tuanya merasa anaknya mengalami global delay, jadi dia belum bisa apa-apa umur 11 bulan. Nah, kita menggunakan kurva berat badan menurut usia, itu ternyata dia berada di -2 ya, berat badannya itu berada di -2, -2 dengan kurva WHO. Kalau kita kemudian tingginya berada di bawah -3, di bawah persentil -3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan kita sebut perawakan pendek kalau dia tinggi badannya di bawah -2 standar deviasi. Nah, ini dia sudah di bawah -3 standar deviasi, length for age-nya, jadi panjang badan untuk usianya. Usia anak ini 11 bulan. Dia di bawah -3. Nah, karena dia belum bisa apa-apa, orang tuanya merujuk ke kita, ternyata kita plot tingginya seperti begini. Dan kita periksa kadar hormon tiroidnya, FT4-nya rendah sekali, kadar TSH-nya di atas 60. Kalau kadar TSH sudah di atas 60 begini, walaupun kita belum melakukan USG tiroid, kita sudah yakin bahwa anak ini mengalami hipotiroid kongenital ya. Kalau dia kadar TSH-nya sudah di atas 60, kalau kadar TSH-nya 10 atau 12, itu kemungkinan masih bisa hipotiroid subklinis. Kalau FT4-nya normal, tapi kalau FT4-nya rendah dan kadar hormon tiroidnya walaupun dia di atas 6 ya, walaupun nilainya nanti 10, ya itu kita sebut sebagai hipotiroid primer karena kita tidak bisa membedakan sebelum kita lakukan USG tiroid. Kita sebut hipotiroid primer oleh karena
kita belum melakukan USG tiroid. Pada saat kita melakukan USG tiroid, ternyata ternyata kelenjar tiroidnya ukurannya mengecil atau ektopik, letaknya tidak pada tempatnya atau tidak terbentuk sama sekali, baru kita sebut sebagai hipotiroid kongenital, ya. Tetapi kalau kadar TSH-nya sudah tinggi seperti begini di atas 60, tanpa kita lakukan USG tiroid, kita sudah sebut sebagai hipotiroid kongenital, ya. Karena kalau kadar TSH-nya hipotiroid kongenital tidak pernah kadar TSH hanya berbeda sedikit dari nilai normal. Tidak pernah kadar TSH cuma 10, tidak pernah kadar TSH cuma 15 kalau hipotiroid kongenital, ya. Pasti kadar TSH-nya sudah jauh lebih tinggi, bahkan ada yang di atas 100. Nah, kemudian setelah itu kita memutuskan untuk memberikan terapi. Pada saat kita memberikan terapi, kita pantau pertumbuhannya bertambah. Kalau kita berbicara pertumbuhan, yang kita lihat adalah tinggi badannya. Di samping itu kita juga melihat berat badannya, ya. Tapi berat badannya bisa saja dia nanti menjadi agak gemuk anaknya karena dia ada mixodemanya. Tapi pada saat diterapi, mixodemanya akan berangsur-angsur hilang. Biasanya beratnya turun dulu, kemudian naik, ya. Tapi ini kalau kita lihat bagus dia, ya, naiknya bagus walaupun perlahan, tetapi dia naik. Tingginya juga bertambah, akhirnya sampai di -2 standar deviasi. Nah, ini anaknya, ya. Jadi anaknya itu umur 11 bulan datang. Anaknya ini tinggalnya di daerah Papua, di daerah Nabire, kok tidak salah, atau Papua, saya lupa, ya. Kemudian pada saat umur 2 tahun 1 bulan, anaknya sudah bisa berjalan. Ini khas sekali, jadi kenapa kita sering mendede hipotiroid dengan Down syndrome, karena dia jarak kedua matanya berjauhan. Jadi dia jauh kedua matanya, makanya kita sebut sebagai DD dengan Down syndrome. Jadi ada hipertelorisme, terus kemudian ada puffy face, ada udema, mixedema di sini, bukan pitting, ya. Kemudian ini setelah diterapi kontinu, anaknya bagus pertumbuhannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu anak umur 1 tahun 3 bulan. Kami juga dikirim, ya. Ini dengan kadar TSH juga di atas 60. Kita belum melakukan USG tiroid, kita sudah tahu ini hipotiroid kongenital. Kemudian diterapi sama, ini jauh di bawah -3 dan ternyata tingginya juga bertambah. Dia bertambah pesat di sini, ya. Ini berat badannya turun pertamanya karena anaknya sembab sekali, kemudian dia naik perlahan-lahan. Nah, ini contohnya, ya. Jadi anak ini datang sudah 1 tahun 3 bulan. Tadinya saya agak pesimis karena dia ditemukannya agak terlambat. Orang tuanya sangat khawatir, kemudian bapaknya selalu menangis, ya, kalau datang ke tempat praktek selalu bilang, "Dok, anak saya bisa normal, tidak IQ-nya, Dok." Tapi karena ibunya dia tidak bekerja, karena bapaknya sudah suruh saya yang bekerja, kamu yang harus menjaga ini anak supaya anaknya bisa berkembang seperti anak normal. Nah, sekarang anaknya itu sudah memasuk SD, ya, anaknya. Dia sudah kontrol dan sekarang alhamdulillah bagus, ya. Tapi anaknya dia bagus, cuma ya motoriknya bagus, kemudian ternyata IQ-nya juga bagus, karena ternyata saya tanya sama ibunya, kenapa bisa perkembangan motorik dan IQ-nya anaknya lumayan, ya. Tapi ibunya bilang katanya karena dia kasih kursus privat anaknya, jadi ibunya yang tungguin. Akhirnya sekarang anaknya bagus perkembangannya. Ini kalau kita lihat khas sekali, dia ada makroglosi, kemudian indah hernia umbilikalis. Nah, ini anaknya sudah 2 tahun, sekarang anaknya sudah umur 5 tahun, ya, sudah mau SD, sudah 6 tahun kalau tidak salah. Dia terakhir kontrol itu 2 minggu lalu, dan dia sudah tahu setiap datang langsung dia buka bajunya, ya. Ini 1 tahun 6 bulan, ini 2 tahun, sekarang anaknya sudah umur 6 tahun. Jalan 6 tahun, jadi dia sudah mau masuk SD. Nah, kemudian jadi sebenarnya itu tergantung juga dari peranan orang tuanya untuk melakukan stimulasi. Jadi walaupun kita berikan obat, kalau tidak distimulasi dengan baik, mungkin perkembangannya tidak sepesat ini, ya, karena dia sudah terlambat ditangani. Harusnya dia diobatin di bawah 6 bulan, ya, paling tidak 3 bulan pertama kehidupan. Nah, dia diobatin sudah berumur 1 tahun 3 bulan, tetapi kita tidak boleh mengatakan terlambat, ya. Kita harus tetap optimis ke orang tuanya, karena ternyata orang tuanya sangat care sama anaknya. Nah, kemudian ini ada lagi anak yang 11 tahun baru dikonsul ke kita. Kalau kita lihat anak ini 11 tahun, tapi ternyata tingginya itu jauh sekali di bawah, jadi tingginya dia perawakan pendek, ya. Tingginya ini jauh di bawah sini, ya. Berapa ini tingginya, ini saya lupa ini.
Maaf, ini tingginya. Tingginya ini di sini ya. Tingginya sekitar 90 cm tingginya ini. Tingginya 90 cm. Kemudian setelah diobati tingginya bertambah, umurnya sudah 11 tahun. 90 cm itu sama dengan anak antara 2 tahun, 3 tahun. Kemudian beratnya itu sangat sangat sedikit ya di sini beratnya. Kalau tidak salah ini beratnya sekitar 15 kilo ya berat badannya ini anak waktu datang. Jadi anak ini datang seperti begini modelnya, 11 tahun, dikonsul ke kita dengan dari bedah, dikonsul dengan prolaps rekti. Nah, semua pasien yang akan dioperasi bedah dikonsul ke kita. Dokter bedahnya tidak tahu kalau anak ini adalah hipotiroid ya, hipotiroid kongenital. Jadi orang tuanya dibawa dari daerah, kemudian ternyata dia datang sudah dengan prolaps rekti. Dan ternyata keluhan susah buang air itu dialami sejak umur 1 tahun. Tapi orang tuanya hanya bawa ke dokter, dikasih pencahar pertama. Setelah dikasih pencahar, orang tuanya konsumsi sendiri obat pencahar untuk anaknya. Nah, ini kita lihat anaknya kelihatan pucat, makroglosi, ada hipertelorisme, terus kemudian ini keluar. Akhirnya ini dioperasi dan dibuat kolostomi, kemudian nanti kolostomi ditutup, ininya dijahit kembali supaya dia bisa buang air lewat bawah. Ini oleh karena anaknya selalu berkuat dengan obat pencahar sehingga menyebabkan terjadinya prolaps rekti. Nah, sekarang diagnosisnya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan mengenai primary, sekunder, dan tersier. Primary itu FT4-nya rendah, TSH-nya tinggi yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sekunder FT4-nya rendah, TSH rendah. Kemudian tersier FT4 rendah, TSH-nya juga rendah. Jadi sekunder dan tersier itu sama, makanya kita sebut sebagai sentral ya. Hanya primary yang dia beda. Nah, jadi sekarang di sini sudah membuka wawasan kita bahwa kalau kita mengobati pasien, jangan kita mengambil hasil terakhir, kita harus melihat hasil lab pertama kali. Nah, sekarang bagaimana pemantauan dan terapinya? Jadi terapi awal untuk hipotiroid kongenital itu kita memberikan dosis levotiroxin 10-15 mikrogram, bukan miligram ini ya, mikrogram per kilogram per hari. Dosis umum sesuai usia, kemudian nanti akan dosisnya perlahan-lahan turun sesuai dengan usianya. Tapi kalau anaknya agak besar, bisa kita menggunakan dosis sesuai usia. Tidak disalahkan ya. Jadi kita memakai 0 sampai 3 bulan 10 sampai 15, 3 sampai 6 bulan 8 sampai 10, 6 sampai 12 bulan 6 sampai 8, kemudian 1 sampai 5 tahun 4 sampai 6 mikrogram per kilogram berat badan, 6 sampai 12 tahun 3 sampai 5, lebih dari 12 tahun 2 sampai 4. Jadi intinya semakin tua usia dosisnya semakin turun per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir kita pakai dosis 10 beratnya 22,5 jadi dapat 25 mikrogram. Kalau umurnya ditemukan tadi 11 tahun ya berarti kita memakai dosis antara 3 sampai 5. Dan itu ternyata banyak yang berhasil kalau misalnya kita lihat sesuai usianya ya. Karena kalau kita memakai dosis tinggi pada usia 6 sampai 12 bulan dia akan terjadi hipertiroid. Makanya kalau kita sudah komitmen sama pasien untuk mengobati dan pasien sudah harus minum obat, dia harus mau minum obat seumur hidup, tidak boleh dia setengah-setengah karena kapan dia setengah-setengah hasilnya tidak maksimal pada anaknya. Karena ini berpengaruh untuk masa depan anaknya. Nah, tujuan tata laksananya yaitu untuk menormalkan kadar TSH. Biasanya kita normalisasi TSH itu untuk menjamin dosis dan compliance dosis hormon tiroid yang optimal. Kemudian kita mempertahankan T4 dan FT4 pada rentang setengah atas atau upper half selama 3 tahun pertama kehidupan. Jadi, dalam teori dikatakan bahwa kadar FT4 atau T4 kita pertahankan berada di setengah batas atas nilai normal dalam 3 tahun pertama kehidupan. Jadi kalau misalnya nilai normalnya antara 1 sampai 10, berarti kita pertahankan kadar FT4-nya itu berada di setengah batas atas, berarti antara 5 sampai 10. 5 sampai 10 mikrogram ya. Kenapa? Karena itu yang diharapkan dalam 3 tahun pertama kehidupan. Tetapi dalam keseharian saya memakai patokan ini bukan 3 tahun pertama saja. Kenapa dia pertahankan 3 tahun pertama? Karena di sini dianggap 3 tahun pertama adalah golden period. Tapi selama ini semua pasien saya walaupun umurnya sudah di atas 3 tahun, saya memakai patokan ini karena akan menghasilkan hasil yang optimal terutama untuk IQ anak sama pertumbuhan anak ya, terutama pertumbuhan tulangnya.
Nah, kemudian apa yang dipantau? Yang dipantau yaitu kadar hormon T4 dan FT4 dan TSH pada interval reguler. Kalau pasiennya kita upayakan setiap bulan, kalau pasiennya sudah agak besar bisa tiap 3 bulan. Ya, kemudian monitor pertumbuhan, apakah pertumbuhannya berkembang sesuai dengan usianya, misalnya tinggi badannya. Apakah tinggi badannya bertambah 0,5 sampai 1 cm pada anak umur 3 tahun ya. Nah, kalau tidak bertambah seperti begitu, kita harus cari faktor lain, apa yang menyebabkan kenapa pertumbuhannya tidak bertambah. Kemudian kita menilai perkembangan, ya, seperti pada kasus saya tadi yang ditemukan 1 tahun 3 bulan, ternyata perkembangannya bagus sekali karena ibunya juga kasih kursus privat sama anaknya. Jadi anaknya bagus perkembangannya dan dia sudah tahu setiap dia datang ke tempat praktek, dia selalu mengambil sendiri stetoskop untuk taruh di dadanya, kemudian dia selalu ke timbangan sama ukur tinggi badan. Dia sudah tahu bahwa itu akan dilakukan sama anak ini. Dia sudah hafal apa yang harus dilakukan sama dia, ya. Padahal anaknya masih umur baru jalan 6 tahun ya. Orang tuanya baru mau masukkan SD. Nah, menurut AAP merekomendasikan pengukuran serum T4 atau FT4 dan TSH itu sesuai jadwal, yaitu kalau baru pertama kita temukan pada 2 dan 4 minggu setelah terapi awal. Kemudian setiap 1 sampai 2 bulan selama 6 bulan pertama kehidupan, kemudian setiap 3 sampai 4 bulan antara usia 6 bulan dan 3 tahun, kemudian setiap 6 sampai 12 bulan sampai pertumbuhan selesai. Yang disebut pertumbuhan selesai itu sampai usia tulang tertutup ya, tidak bertambah lagi tingginya. Kemudian dengan interval yang lebih sering ketika compliance dipertanyakan atau diperoleh hasil yang abnormal. Jadi kalau kita menemukan hasil yang abnormal, kita harus lihat apakah compliance-nya tidak bagus. Misalnya anaknya minum obat bersamaan dengan makan, atau anaknya sering makan makanan yang dari kedelai, minum susu soya, atau anaknya dikasih vitamin yang mengandung zat besi. Nah, itu semua tidak boleh bersamaan saat minum obat supaya compliance-nya bagus. Kemudian kapan kita menilai bahwa ini adalah hipotiroid kongenital yang permanen, ini bukan yang transien. Kapan? Nah, kita menilai bahwa ini adalah permanen jika dilakukan scan tiroid menunjukkan itu adalah ektopik atau kelenjar tiroidnya tidak ada. Jadi pada saat di di scan tiroid, kelenjar tiroid tidak ditemukan. Jadi dia memang aplasia ya, tidak ada kelenjar tiroid. Atau setelah di scan di atas ternyata ditemukan kelenjar tiroidnya ektopik, jadi letaknya di bawah lidah. Ada satu kasus yang kami sudah pindahkan ke dewasa karena dia ternyata ada tumor di bawah lidahnya, diangkat sama dokter bedah. Ternyata itu adalah kelenjar tiroid, jadi kelenjar tiroid yang ektopik di bawah lidah. Dan setelah itu anak itu pertumbuhannya tidak terhambat, kemudian dia menjadi sembab. Jadi dia dianggap hipotiroid permanen. Jika TSH awal kurang dari 50 dan tidak ada peningkatan TSH setelah periode bayi, ya setelah periode newborn, kemudian terapi dihentikan pada usia 3 tahun. Itu untuk mencoba apakah langsung kadar hormon tiroidnya turun. Nah, pada saat kita hentikan, pada saat usia 3 tahun, TSH-nya meningkat sekali setelah terapi dihentikan, dan kemudian kita periksakan juga FT4 yang menjadi turun, nah pertimbangan kemungkinan ini adalah hipotiroid permanen. Jadi dalam menilai anak yang mengalami hipotiroid, walaupun kita anggap itu adalah hipotiroid subklinis, ada pasien kita yang dirawat sudah berbulan-bulan ya, ada keluar masuk rumah sakit. Jadi dia sudah ada retardasi mental, dia sudah ada cerebral palsy ya. Nah itu di terapi kita tidak memikirkan bahwa ini permanen atau tidak. Yang penting kita terapi dulu dalam sampai 3 tahun pertama kehidupan. Karena dia kadar TSH-nya tidak lebih dari 60, tidak lebih dari 50. Ya, kadar TSH-nya itu hanya sekitar 10, 15. Jadi kita terapi sampai 3 tahun, setelah itu kita lihat kalau ternyata dalam 3 tahun setelah diterapi kita stop obatnya selama 1 bulan dan kita cek kembali hormonnya, ternyata kadar TSH-nya tetap normal, kemudian FT4-nya normal, berarti kita stop obatnya, berarti dia dianggap sebagai hipotiroid transien yang hipotiroid subklinis yang transien. Tapi kalau ternyata dia jadi meningkat TSH-nya, FT4-nya jadi rendah, berarti kita anggap dia sebagai hipotiroid yang permanen. Jadi kita harus berikan pengobatan seumur hidup. Nah, prognosisnya bagaimana?
Prognosisnya tergantung dari diagnosisnya. Kalau diagnosis dini dan terapi dini melalui screening hipotiroid ya, atau dilihat dari gejala klinis. Kalau melalui screening kita temukan, itu berarti prognosisnya lebih bagus daripada dari klinis. Karena kalau klinis yang kita temukan berarti dia sudah mengalami sudah cukup lama hipotiroid sehingga klinisnya sudah kelihatan. Ya, jadi dia prognosisnya lebih jelek. Kemudian berat ringannya hipotiroid saat diagnosis. Kita melihat dari bone age-nya dan kadar T4 bebas. Bone age-nya kita lihat, semakin lambat, semakin usia tulang semakin muda dari usia sebenarnya, kemudian kadar T4 bebasnya, itu menunjukkan bahwa hipotiroidnya cukup berat. Jadi kalau kita dapat anak umur 3 tahun, ternyata kita periksa bone age-nya sama dengan newborn, berarti itu hipotiroidnya cukup berat, karena dia sudah terjadi di dalam kandungan atau beberapa saat sebelum lahir, ya, karena dia belum terbentuk sama sekali pusat penulangan. Kemudian dosis terapi awal kita berikan dosis tinggi 10-15 mikrogram ini ya, bukan miligram per kilogram berat badan per hari, itu lebih baik. Kemudian kepatuhan berobat, kita edukasi orang tuanya. Nah, prognosisnya kita tahu bahwa kerusakan otak minimal bisa terjadi, yaitu berupa gangguan psikomotor ringan, dan ternyata dari hasil penelitian yang didapatkan ada 82% yang anak hipotiroid terdiagnosis dari gejala klinis itu IQ-nya dites hanya 77. Sedangkan ada 47% yang terdiagnosis melalui screening hipotiroid itu IQ-nya kurang lebih 110. Jadi berarti dari screening itu IQ akan lebih bagus daripada secara klinis. Kemudian pada era pra-screening yang belum dilakukan screening ternyata terdiagnosis secara klinis itu pada usia 2-60 bulan ya. Itu ternyata screening yang belum ada screening hipotiroid, ternyata terdiagnosis itu sudah terlambat usia 2-60 bulan ya, sudah sampai 2-5 tahun yang kita dapati anaknya mengalami gangguan belajar, gangguan perilaku, kemudian biasanya motorik halus terganggu, jadi dia susah memegang pulpen atau pensil, kemudian akan mengalami retardasi mental. Itu dari penelitian Weber dan kawan-kawan tahun 1995. Nah, ini prognosisnya. Prognosisnya itu ada hubungan terbalik antara usia saat diagnosis klinis hipotiroid dan luaran IQ. Jadi, kita lihat kalau anaknya ditemukan pada usia 0-3 bulan, itu rata-rata IQ-nya 89 yang kita dapati, yaitu range-nya 64-107. Kemudian kalau ditemukan usia 3-6 bulan, itu rata-rata IQ-nya 71, 35-96. Kemudian di atas 6 bulan, rata-rata IQ 54. Jadi antara 25-80. Tetapi range ini itu akan berubah tergantung dari stimulasi dari orang tuanya. Kalau orang tuanya stimulasinya bagus, seperti kasus yang kedua tadi, itu hasilnya akan jauh lebih bagus dari penelitian ini, ya. Jadi peranan orang tua tetap lebih penting ya dibanding walaupun dia dapat terapi, kalau orang tuanya tidak lakukan stimulasi, IQ-nya akan jauh lebih rendah dari penelitian ini. Nah, ini adalah algoritma screening hipotiroid. Kita akan melakukan screening nanti ya, tapi sekarang masih bekerja sama dengan tadinya kita bekerja sama dengan RSCM, tapi ternyata sudah dari Januari 2022 sebenarnya Rumah Sakit Wahidin sudah diharapkan menjadi pusat screening, tapi ternyata alatnya itu belum bisa diadakan ya, karena masih dia harus melakukan tender, dan saya baru dapat kabar itu minggu lalu kalau tidak salah. Alhamdulillah ternyata dari Kemenkes itu menghibahkan alat screening ke Rumah Sakit Wahidin. Jadi kalau sudah dihibahkan ke sini, nanti kita akan menjadi pusat screening di Indonesia Timur. Jadi semua sampel darah bayi yang lahir di semua rumah sakit di Makassar, kemudian di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah itu akan dikirim ke sini, termasuk di kabupatennya, ya. Karena alat screening kita akan digunakan kalau memang sudah ada wacana katanya dari Kemenkes akan menghibahkan. Saya baru dapat kabar dari minggu lalu ya, dikasih tahu, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa melakukan screening kembali. Karena kasihan kalau kita tidak screening dan terlambat diagnosis, itu akan terjadi tadi seperti kasus-kasus yang sebelumnya.
Jadi nanti kalau dengan screening, kalau dia TSH-nya kurang dari, yang kita pakai patokan kurang dari 20, ini dia masih pakai patokan kurang dari 25 supaya lebih banyak yang di screening. Kalau dia kurang dari 25, kurang dari 20 yang kita pakai di Indonesia ya, berarti kita stop, tidak lanjut pelacakan. Kalau kadar TSH-nya di atas 20, maka kita panggil keluarga pasien, itu sekitar 0,16 sampai 2,7% dari semua pasien yang di recall, dan ternyata kita cek serumnya, serum normal, TSH-nya normal, atau kalau TSH-nya normal, kita langsung lagi periksa T4. Kalau FT4-nya tetap normal, maka dianggap anaknya normal. Kalau TSH-nya normal, ternyata FT4-nya rendah, ini kemungkinan bisa sentral hipotiroid, jadi dia bisa sekunder, bisa tersier ya. Bisa juga oleh karena defisiensi tiroid banding globulin. Nah, kalau kadar TSH-nya meningkat, sedangkan FT4-nya normal, nah ini bisa oleh karena ektopik. Nah, inilah yang paling banyak yang terjadi. Di sini disebut hipotiroid subklinis. Jadi kadar TSH-nya meningkat, FT4-nya normal. Itu kebanyakan oleh karena ektopik. Kemudian kalau kadar TSH-nya meningkat, FT4-nya rendah, itu disebut primer hipotiroid kongenital. Dan kemudian kalau kadar FT4-nya tinggi, kemudian dia resisten, ya, kadar FT4-nya tinggi, kemudian kadar TSH-nya tinggi, itu dianggap sebagai resisten hipotiroid. Ini penanganannya cukup sulit ya, harus dikonsul ke dokter endokrin anak ya. Penanganannya sulit karena dia dua-duanya tinggi. Biasanya kita melakukan pemantauan. Nah, kesimpulannya adalah hormon tiroid itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Hipotiroid kongenital adalah penyebab tersering retardasi mental yang dapat dicegah. Kemudian manifestasi hipotiroid kongenital pada neonatus tidak spesifik sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis. Nah, sekarang diagnosis dini dan terapi itu akan menentukan prognosis. Di Indonesia kita sudah melaksanakan program nasional, cuma sekarang screening kita sudah berhenti sejak bulan Januari kemarin ya, karena sudah diputuskan bahwa di Rumah Sakit Wahidin sudah harus menjadi pusat screening Indonesia Timur. Tinggal menunggu alatnya sekarang ya. Setelah ada alatnya kita MOU dengan semua rumah sakit. Kemudian sosialisasi program SHK itu sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat dan seluruh profesional di bidang kesehatan. Terima kasih ya. Saya tidak usah buka babak pertanyaan Dena karena masih ada 2 materi. Ini 2 materinya tentang hipertiroid sama struma. Dia tidak terlalu banyak slide-nya Dek. Karena hanya supaya adik paham bahwa ada hipotiroid, ada hipertiroid, dan ada struma ya. Bagaimana Dek? Ketua kelasnya Imam ya. Bagaimana Imam? KB dok, bisa aja dok. Bisa ya, saya lanjut ya Imam ya. Ini materinya tidak terlalu banyak yang ini Dek. Ini sebentar ya. Ini tentang struma. Ini tentang struma. Ini kelihatan Dek? Iya dok, kelihatan dok. Kelihatan ya. Nah, ini tentang struma. Kalau tadi saya sudah jelaskan tentang hipotiroid, kenapa saya dahulukan hipotiroid? Karena itu yang paling penting, Dek. Karena dia mengganggu IQ anak, gangguan perkembangan. Nah, struma ini sebenarnya adik sudah paham ya bahwa struma itu adalah kelenjar tiroid sendiri. Jadi dia bentuknya seperti kupu-kupu. Ini ada lobus kanan, ini lobus kiri, kemudian dia dibatasi oleh isthmus. Ini merupakan kelenjar tiroid yang terletak di leher bagian bawah. Dia fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon tiroid. Tadi sudah banyak saya jelaskan di hipotiroid ya. Ini tinggal organnya saja, organ kelenjar tiroidnya. Jadi pada struma itu, kita tahu sebelumnya bahwa hormon tiroid itu penting untuk pertumbuhan, perkembangan otak, dan metabolisme tubuh. Nah, hormon tiroid yang terganggu itu akan menyebabkan gangguan semuanya, hampir semua di tubuh kita akan terganggu, pertumbuhan anak, sistem pernapasan, ya, kesehatan kulit, berat badan, tingkat kolesterol, gangguan perkembangan otak, semua akan terganggu. Nah, kelenjar tiroid itu bila mengalami pembesaran, maaf itu tadi saya salah ya, jadi struma itu sebenarnya goiter atau gondok ya, jadi kalau dia mengalami pembesaran itulah yang disebut struma ya. Kapan kita sebut dia membesar? Dia membesar kalau ukurannya lebih besar dari ruas ibu jari tangan pasiennya, bukan ruas ibu jari tangan ibunya. Ya,
Jadi dia membesar kelenjar tiroid kalau dia lebih besar dari ruas ibu jari tangan pasiennya sendiri ya, bukan tangan ibunya. Nah, dia bisa normal disebut eutiroid, bisa rendah disebut hipotiroid, dan bisa meningkat disebut hipertiroid. Jadi ukurannya ini lebih besar dari ruas terakhir ibu jari pasien ya. Biasanya struma itu terjadi pada anak yang baru lahir yang jadi kita sebut dia mengalami struma oleh karena dia mengalami dishormonogenesis. Ya, ibunya misalnya menderita hipo atau hipertiroid. Anaknya lahir mengalami dishormogenesis, strumanya bisa membesar. Itu kita harus segera memeriksa hormon tiroid, makanya penting dilakukan screening. Kemudian bisa terjadi pada saat anak memasuki usia pubertas. Kenapa? Karena pada saat pubertas kebutuhan akan hormon tiroid itu lebih besar untuk pubernya, sehingga kelenjarnya akan membesar karena akan terpacu terus untuk di hipofisis sama hipotalamus untuk memproduksi hormon tiroid sehingga kelenjar tiroidnya membesar. Itu hanya perlu pemantauan saja, tidak perlu diobati kalau dia eutiroid, artinya normal kadar hormon tiroidnya. Ya. Nah, gradasinya bagaimana? Jadi menentukan pembesaran kelenjar tiroid atau goiter itu kita memakai gradasi sesuai dengan GAKI ya di Indonesia yaitu 0, 1A, 1B, 2 dan 3 atau kita memakai kriteria WHO UNICEF digolongkan derajat 0, 1 dan 2. Tapi saya sering memakai GAKI karena itu lebih teliti ya 0, 1A, 1B, 2 dan 3. Struma dapat digolongkan menjadi struma kongenital kalau bawaan sejak lahir atau didapat. Jadi pada saat lahir baru mengalami pembesaran, bisa dibedakan struma endemik atau sporadik. Jadi endemik di daerah endemik GAKI atau di daerah sporadik. Sporadik itu tiba-tiba ya, jadi dia munculnya secara tiba-tiba atau strumanya intratracheal dan ekstratracheal. Nah, bagaimana patofisiologinya? Jadi seringkali timbul akibat meningkatnya TSH yang tadi sudah dilihatkan bagannya, sehingga menimbulkan respon terhadap menurunnya hormon tiroid yang bersirkulasi. Kemudian timbul akibat proses infiltrasi akan menyebabkan peradangan ataupun neoplasma. Nah, disebabkan oleh tirotropin reseptor stimulating antibody. Pemeriksaan penunjang apa yang dilakukan? Yaitu sama ya, pemeriksaan FT4, TSHS, kemudian tiroid antiperoksidase, USG tiroid, scintigraphy tiroid, atau biopsi aspirasi jarum halus. Nah, scintigraphy kita tidak bisa lakukan di sini, kita harus kirim ke Bandung ya, di Jakarta. Kemudian biopsi aspirasi jarum halus sudah jarang kita gunakan ya. Biasanya kita menggunakan biopsi eksisi ya. Kemudian tata laksananya itu kalau dia struma di daerah endemis akan diberikan pemberian preparat yodium yang disuntikan intramuskuler pada ibu untuk cegah defisiensi yodium pada ibu hamil sampai 5 tahun setelah penyuntikan. Kemudian anak kurang dari 4 tahun dengan kretinisme dan mixed ödem yang mendapat terapi ini, kemudian dia akan mengalami tetap eutiroid dalam 5 bulan setelah penyuntikan, sedangkan anak yang lebih tua responnya kurang bagus, maka kalau orang dewasa itu tidak respon terhadap terapi ini, maka kita langsung berikan pengobatan levotiroxin. Tetapi penyuntikan dengan yodium ini sudah kita tidak lakukan lagi. Waktu saya ke Enrekan, saya menanyakan sudah tidak lagi karena sudah tidak dianggap sebagai daerah endemis ya. Nah, kita hanya langsung kasih pengobatan levotiroxin kalau ditemukan gejala, kemudian kita periksa darah serumnya dan bermasalah. Kita langsung kasih pengobatan levotiroxin. Nah, pengobatan struma sporadik itu pemberian levotiroxin sampai ukuran struma berkurang. Pada kasus berat, ada obstruksi berat, maka indikasi bedah untuk keluarkan struma yang endotracheal. Prognosisnya bila disertai dengan hipotiroid akan mengganggu tumbuh kembang. Kemudian ada namanya hasitoksikosis, itu pada kasus hipertiroid ya, itu bisa menyebabkan krisis tiroid atau thyroid storm, bisa menyebabkan kematian. Kemudian struma endotracheal atau ekstratracheal itu akan menyebabkan obstruksi jalan napas. Kemudian terapi yang adekuat prognosis pasien cukup baik. Mungkin ini
Sudah selesai ini ya. Sekarang saya jelaskan tentang hipertiroid ya. Satu lagi deh ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh saya kasih satu pertanyaan saja dulu. Ini sudah kelihatan materinya, Dek? Iya dok, terlihat dok. Kelihatan ya. Nah, sekarang hipertiroid. Hipertiroid tadi kebalikan dari hipotiroid. Hipertiroid itu kebalikannya, jadi dia kelebihan hormon tiroid. Yang terjadi juga kebalikannya. Biasanya anak hipertiroid itu anaknya pintar, cerdas, karena hormon tiroidnya lebih, tetapi jantungnya akan berdetak kencang ya. Dia akan mengalami tahikardi ya karena kelebihan dari hormon tiroid. Nah, hipertiroid itu adalah suatu keadaan abnormal kelenjar tiroid akibat meningkatnya produksi hormon tiroid sehingga kadarnya akan meningkat dalam darah yang ditandai dengan penurunan berat badan, kemudian anaknya gelisah, ada tremor, berkeringat, dan kelemahan otot. Kemudian sebagian besar kasus hipertiroid pada anak disebabkan oleh penyakit Graves. Nah, ini adalah gambarnya. Kita lihat di sini ada nampak, jadi dia ada nampak struma pembesaran kelenjar tiroidnya. Ini mestinya ada jarinya ya, cuma fotonya diambil yang tidak ada jarinya. Jadi strumanya ini lebih besar, lobus kanannya kita ukur dibandingkan dengan ruas ibu jari tangannya sendiri. Ya. Nah, kemudian ini saya tidak tutup, harusnya ditutup ini ya, tapi kita mau lihat matanya. Ini ada exophthalmos di matanya, lehernya besar. Dan ini penampilan anaknya sangat kurus sebelum diterapi ya. Ini pada saat anaknya sudah mulai diterapi nih ya. Jadi anaknya sudah mulai berisi tubuhnya. Jadi ini foto yang pertama, kedua, dan ketiga ini belum diterapi, ini sudah mulai diterapi. Ini anaknya sangat kurus, tapi anaknya cerdas ya, pintar. Tetapi sangat kurus karena apa? Karena dia metabolismenya sangat meningkat sehingga kalau dia makan dia langsung ke kamar mandi, bisa sampai 2-3 kali dia ke kamar mandi untuk biasanya kan konstipasi kalau hipotiroid, dia tidak, dia justru BAB-nya sampai 2-3 kali ke kamar mandi, jadi tidak ada makanan yang diserap sebagai sumber energi, jadi dia kelihatan kurus. Biasanya kita DD dengan diabetes ya, mengalami diabetes, cuma diabetes tidak ada exophthalmusnya. Nah, insiden tertinggi itu pada masa remaja, hanya sekitar 5% usia kurang dari 15 tahun. Puncak insidensnya itu pada usia 20-40 tahun, dan wanita 5 kali lebih sering dibandingkan laki-laki. Di atas 60% pasien ditemukan riwayat keluarga dengan penyakit tiroid autoimun. Biasanya ada riwayat keluarganya menderita penyakit autoimun. Kemudian hipertiroid kongenital itu terjadi 2% pada bayi yang lahir dari ibu dengan penyakit Graves. Jadi kalau ada ibu yang mengalami penyakit Graves disease, exophthalmos, kemudian ada struma ya dengan kadar hormon tiroid yang meningkat, pada saat dia hamil, dia melahirkan, bisa terjadi bayi mengalami hipertiroid kongenital. Ini oleh karena TRAB, kalau dia Graves berarti dia kadar tiroid reseptor antibodinya meningkat ya. Jadi dia antibodi terhadap kelenjar tiroidnya meningkat. Nah, itu TRAB-nya meningkat. TRAB yang meningkat itu akan lewat plasenta, bisa lewat plasenta dan ke bayi, ke tubuh bayi, sehingga bayinya bisa mengalami hipertiroid kongenital. Bayinya lahir akan exophthalmos juga. Kalau dokter yang perhatikan secara teliti, dia akan melihat. Dan biasanya bayinya mengalami tahikardi yang sangat hebat ya. Bagaimana patofisiologinya? Patofisiologinya itu merupakan suatu penyakit autoimun oleh karena diaktifkannya limfosit T oleh antigen tiroid sehingga merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi terhadap tiroid. Dalam hal ini antiperoksidase antibodi dan antitiroglobulin antibodi. Juga TSH reseptor antibodi yang bekerja menyerupai TSH ya. Nah, gambaran klinisnya, gejalanya itu tadi struma, ada struma difus, kemudian tahikardi, cemas, peningkatan tekanan darah, mata menonjol, peningkatan nafsu makan, tetapi berat badannya turun, ya, kemudian mengalami tremor, tidak tahan udara panas. Pemeriksaan penunjangnya sama ya, TSH, FT4, T3 bila perlu, antibodi tiroid, terutama TRAB, USG tiroid, kemudian skintigrafi. Tata laksananya itu
tujuan terapi penyakit Graves, yaitu tercapainya kembali kadar hormon tiroid yang normal. Jadi yang kita berikan adalah obat anti tiroid. Kita memberikan propiltiourasil dengan dosis 5-10 mg per kilogram per hari, atau metimazol dalam kurung carbimazol 0,25 sampai 1 mg per kilogram per hari. Tetapi yang kita lebih sering menggunakan ini metimazol karena PTU itu komplikasinya ke hati, ya. Kemudian ada juga yang kalau tidak berhasil kita menggunakan yodium radioaktif I131, ya. Dan bisa dengan pembedahan. Ini dengan ablasi ini kita lakukan, tapi tidak bisa di sini, jadi dia harus dikirim ke Bandung. Kemudian ini dengan pembedahan. Tapi alhamdulillah selama ini pasien kita dengan terapi metimazol itu berhasil, ya. Pengobatannya bisa sampai 2-3 tahun, tetapi ada yang sampai 5 tahun pengobatan. Itu tergantung dari compliance pasien. Kemudian faktor yang mempengaruhi pilihan terapi yaitu usia pasien, kemudian besar kelenjar tiroid, adanya alergi obat, dan derajat beratnya hipertiroid. Sudah selesai nih, ya. Nah sekarang saya mau sampaikan kalau yang tadi hipertiroid kongenital, kalau ibu mengalami hipertiroid dan hamil, kemudian melahirkan anak, tolong perhatikan matanya sama denyut jantungnya. Denyut jantungnya itu bisa sampai, jadi nadinya itu bisa sampai 180 kali per menit. Yang saya dapati yang hipertiroid kongenital itu seperti itu. Kemudian matanya eksoptalmus, tapi dia dikonsul oleh karena kuning yang berkepanjangan. Jadi tadinya dicurigai gangguan tiroid, gangguan hipotiroid. Tapi pada saat saya periksa ini anaknya tidak normal, tahikardi hebat sekali, kemudian matanya ternyata ada eksoptalmus. Saya lupa ternyata di sini tidak ada gambarnya, ya. Ada yang slide saya yang ada gambarnya pasiennya. Jadi akhirnya kita kasih pengobatan tirosol. Alhamdulillah sekarang itu anaknya kalau tidak salah umurnya sudah 4 tahun, ya, atau 5 tahun, tapi ibunya tidak bawa kontrol, jadi dia berobat ke dokter anak di sana untuk dilanjutkan pengobatannya semenjak pandemi, ya, karena kan kita pandemi dari tahun 2020, ya, jadi dia semenjak pandemi tidak pernah kontrol lagi. Nah, bagus, dia responnya bagus, cuma kita harus lihat pengobatannya, apakah pengobatannya sampai kapan kita stop, ya, makanya kita harus memantau kadar TRAB-nya, supaya kita melihat apakah pengobatan kita sudah berhasil atau tidak. Mungkin cukup sekian materi saya hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kasih kesempatan 1 pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya silakan, ya, silakan Alam. Tapi dok, tentang yang penyakit hipotiroid tadi penata laksanaannya di mana diberikan obatnya itu setiap pertambahan umurnya itu dikurangi karena alasan nanti mengakibatkan hipertiroid. Bukankah tadi semakin bertambah usia maka kebutuhan akan hormon tersebut semakin meningkat, dok Tabe? Tadi pengobatan yang ditampilkan itu adalah tata laksana dosis sesuai usia, ya. Jadi itu bukan menunjukkan bahwa jadi begini deh, kebutuhan hormon tiroid semakin besar usia anak, kebutuhan hormon tiroid semakin meningkat, terutama pada anak yang memasuki usia remaja. Kenapa? Karena pada saat remaja kita tahu bahwa pertumbuhannya itu akan meningkat sangat pesat. Jadi dia tingginya saja pada anak perempuan bisa bertambah sekitar 10-12 cm pada anak perempuan, ya. Pada anak laki-laki bisa lebih lagi, ya, bisa sampai 20 pertambahannya pada saat usia remaja karena itu dipengaruhi oleh hormon seks pubertasnya, ya. Nah, kebutuhannya juga bukan cuma karena pengaruh hormon pubertasnya, tetapi kebutuhan hormon tiroid juga meningkat. Jadi kalau dia menderita hipotiroid, pengobatan yang kita berikan itu adalah misalnya dia menderita hipotiroid kongenital, pengobatan yang kita berikan adalah tergantung dari compliance-nya anak. Kalau misalnya yang kita berikan dosisnya misalnya kita berikan dosis 5 mikrogram per kilogram berat badan, misalnya beratnya 20, ya, jadi kita sudah berikan dosis 100. Dosis 100 itu akan kita pertahankan sampai pada saat pasien kontrol ternyata
kita cek kadar hormon tiroidnya itu menjadi hipertiroid. Jadi misalnya tadinya dia hipotiroid ya, tapi pada saat dia datang kontrol, misalnya dia terlambat kontrol karena sudah agak besar, jadi dia datang setelah 3 bulan, terus menjadi hipertiroid, berarti dosisnya itu harus kita turunkan. Itu namanya compliance-nya sudah tidak bagus, penerimaan terhadap obat yang kita berikan dengan dosis 100 itu sudah tidak bagus, jadi dosisnya harus diturunkan. Jadi misalnya dia jadi hipertiroid, dosisnya kita turunkan menjadi 75 mikrogram, begitu. Ya, jadi dosisnya diturunkan. Nah, kalau misalnya lagi nanti 3 bulan berikutnya dia ternyata jadi hipertiroid, kan gunanya obat hormon tiroid itu menaikkan hormon tiroidnya, toh? Tapi dia jadi hipertiroid lagi, kita turunkan lagi jadi dosis 50 sampai pasiennya sampai dosis paling rendah dan ternyata compliance-nya bagus. Jadi kita berikan dosis yang paling rendah sampai compliance-nya bagus. Sedangkan untuk teori dikatakan bahwa obat yang diberikan itu tergantung dari usia, itu untuk awal pengobatan. Jadi kalau awal pengobatan, kalau dia usianya 0 sampai 3 bulan, kita memakai 10 sampai 15 mikrogram. Tapi kalau dia usianya sudah agak besar, kita memakai dosis sesuai usianya. Boleh kita memakai dosis besar, seperti awal pengobatan yang 10 sampai 15, tetapi kalau umurnya sudah 6 bulan, kita pakai dosis begitu, 2 minggu datang pasien pasti sudah dengan hipertiroid. Jadi kita bisa memilih, kita lebih baik memilih sesuai dengan usia 5 sampai 6 bulan. Ada beberapa dokter yang dia tetap mau berikan dosis besar. Saya pernah coba, saya pakai tetap dosis besar 10 sampai 15 pada anak yang sudah agak besar untuk memulai pengobatan. Ternyata pada saat kontrol dia menjadi hipertiroid. Ibunya mengatakan anaknya sangat gelisah, Dok. Akhirnya kita memakai dosis sesuai dengan usia. Nah, kalau tadi dilihat sesuai teori, dosis sesuai usia itu semakin tua usia, dosisnya itu semakin berkurang ya. Tapi kalau kita rata-ratakan dengan pada saat lahir sebenarnya hampir sama. Jadi kalau dia misalnya beratnya 20 kilo, dosisnya 2 atau 3. Jadi sekitar 60 ya, sekitar 40-60 mikrogram. Kalau dia baru lahir beratnya 2,5, dosisnya 10. Jadi sekitar 50 juga, jadi hampir sama ya. Jadi begitu deh. Jadi maksudnya semakin muda usia dosisnya itu kalau sesuai teori itu dosisnya semakin kecil yang diberikan. Tetapi pada akhirnya sebenarnya sama, ya sama dosisnya. Ya, sebentar ya. Halo, Waalaikumsalam. Ya, iya gunakan. Kalau ada dokter anak, biar dokter anak yang terima saja. Kalau tidak ada, terima kami saja. Iya, iya. Kasih saja. Iya, iya, iya. Ya, kasih ya. Iya, iya, iya. Sama. Iya, jadi begitu deh ya. Begitu deh penjelasannya ya, Alam ya. Mungkin sudah cukup ya, Dek. Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas penjelasannya. Ya, terima kasih, Dek. Ya, saya saja tutup saja, Dek. Nah, kita mau sholat dulu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, Dek. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan sudah mengerti. Jadi pada saat ujian tinggal membaca-baca kembali ya, karena yang penting Adik sudah paham, karena saya sudah munculkan juga di situ alurnya ya, aksis dari hipotalamus, hipofisis, kelenjar tiroid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Dek ya. Ya, ya, mari Dek. Saya izin live ya. Tapi Dok.